oleh Pak Camat dan Ibu Kades ya hari apa Pak? Hari Kamis sore ya, hari Kamis sore, dan kita cek sesuai dengan sistem kita, Pak Hariman. Siap. Apa namanya? OSS. Jadi lokasi ini kita cek karena di sistem itu akan muncul apakah ini sudah berizin atau tidak. Itu ternyata tidak ada izin penggunaan ini baik untuk kegiatan beribadatan maupun aktivitas yang lainnya, mengacu kepada regulasi kaitan dengan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 28 tahun 2022 tentang bangunan gedung. Ya, ini sekiranya yang pemilik ini harus segera mengurus perizinannya, yaitu dua hal. Yang pertama adalah dokumen persetujuan bangunan gedung PBG dan sertifikat baik fungsi SLR. Nah, setelah gedung terbentuk, maka boleh mengajukan untuk aktivitas yang lainnya, yaitu olahraga ataupun yang lainnya, termasuk adalah kegiatan peribadatan yang secara khusus aturannya melalui peraturan bersama dua menteri, yaitu Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Ya. Untuk itulah saya menyampaikan hasil tindak lanjut inspeksi lapangan bangunan sarana ibadah dan kegiatan yang lainnya yang ada di belakang kita. Ini adalah sebagai dasar kita menindaklanjuti penutupan ya sementara sebelum keluarnya perizinan. Jadi saya harapkan pada gedung ini untuk mengurus perizinan terlebih dahulu. Ya. Oke Bu Lura, ini ya, gitu kan dasarnya. Saya serahkan ke Satpol PP sebagai dasar untuk penutupan gedung di belakang ini. Jadi, Oke. Terima kasih. Halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Sedih ya melihat tingkah laku Bupati, ya, Bupati Muslim. Ya mungkin mereka ini pengikut Abdul Somad. Ya karena pengikut Abdul Somad mengatakan ya Bupati atau kepala daerah yang Muslim ya tidak boleh memberikan izin ya berdirinya bangunan rumah ibadah non Muslim. Nanti itu jadi dosa jahiliyah ya sampai selama-lamanya. Ya ini menurut saya Bupati bermental penjajah. Inilah penjajah yang sesungguhnya. Sejak kapan Bupati ngurusin yang begini? Bupati sebenarnya mengayomi, memberikan izin. Kalau izinnya begini kawan-kawan, kita mau urus izin, tapi begitu sulit di bangsa ini. Ya. Ini problem SKB 2 Menteri ini yang selalu kita suarakan untuk ayolah pemerintah, kalian jangan membuat aturan yang justru aturan itu menjadi polemik di masyarakat. Jangan sampai aturan itu membuat masyarakat satu dengan lainnya itu tidak harmonis gitu loh. Ini Bupati bermental penjajah. Bupati bermental penjajah. Bupatinya ini ya jelas agamanya Islam. Ya, kenapa sih orang membangun rumah ibadah saja begitu dipersulit? Seharusnya kalau bupati ini benar-benar mengayomi, seharusnya biarkanlah saja orang beribadah di tempat itu sambil surat-suratnya diurus. Anda kan pemerintah, kok pemerintah bukannya menolong masyarakat justru mempersulit masyarakat? Ini benar-benar bupati bermental penjajah. Lagi-lagi, hampir setiap minggu terjadi penyegelan, penutupan, pembubaran terhadap rumah ibadah. Beberapa hari lalu terjadi di Jawa Timur. Ini lagi terjadi lagi di Purwakarta. Apa mau kalian? Ya, apa mau kalian dengan bangsa ini? Mau sampai kapan bangsa ini Pak Jokowi? Lihatlah para bupati-bupati ini. Ya, ini kawan-kawan berita ini saya temukan ya beberapa kemarin. Saya kemarin temukan berita ini dan ini Bupati Purwakarta sah menyegel GKPS Purwakarta.
Ya, kita lihat alasannya satu, izin dan izin. Ini dimuat oleh akun TikTok ya, sitanggang.upar ya. Gimana kalau semua masjid di daerah mayoritas Kristen diperiksa izinnya? Ayo bupati-bupati jangan diam. Ya. Di Toba dan Samosir juga harus dicek setiap masjid apakah ada izin, apakah sudah sesuai SKB Menteri. Di Toba dan di Samosir tutup masjid yang tidak ada izin. Kalau belum berizin ya dibuat izinnya Tobu biar jemaat bisa beribadah dengan tenang. Kalau tidak ada izin dipermudah izinnya, jangan ditutup betul. Kalau belum ada izin biarkanlah mereka beribadah, bantu urus izinnya. Itu kalau bupatinya nasionalis, itu kalau bupatinya bupati yang waras, nggak mental penjajah. Sekalianlah masjid atau musola dicek juga Bu. Kalau ibu mau fair, coba ibu selidiki musola masjid yang ada di Purwakarta. Apakah semua sudah berizin? Kalau mau fair ya, jangan bodoh gitu lah ibu bupati ya. Coba dicek deh setiap masjid apakah izinnya sudah lengkap surat-suratnya. Luar biasa kinerjanya. Semoga Tuhan memberkatimu selalu. Untung kami selalu diajarkan tentang kasih. Berbicara soal izin hukum sudah waktunya di luar Jawa yang mayoritas Kristen berlaku hal yang sama agar keadilan itu merata dalam beribadah di NKRI. Ya, jalan Tuhan bukan jalan kita, tetap berdoa dan memohon belas kasihan dari Bapa kita yang di sorga. Ya, masjid pakai izin nggak ya? Viralkan, kasih ke Pak Presiden. Semua gedung ibadah di Indonesia harus dicek, mau gereja, masjid, musola, pura, kelenteng, silakan. Siap-siap dikasih kado ya. Masjid banyak loh yang nggak punya izin tapi aman. Negara Bhinneka Tunggal Islam. Inilah bentuk kekesalan netizen terhadap ya kelakuan-kelakuan manusia-manusia atau pemimpin-pemimpin bermental penjajah. Katanya hapuskanlah penjajahan ya di negeri ini. Ini malah penjajahan terus dibiarkan. Mau jadi apa bangsa ini? Mau jadi apa Indonesia? Kalau pemimpinnya aja model seperti ini. Inilah keadaan yang miris, tapi inilah resiko ya. Resiko kita di bangsa ini menjadi anak Kristus. Tidak mudah memang. Firman Tuhan ya kita genapi. Kamu akan dianiaya, kamu akan dikucilkan. Ya, kamu bahkan ada orang yang membunuh kamu, mereka menyangka bahwa mereka membela Allah. Padahal sebenarnya mereka tidak mengenal Allah. Itu kata Yesus. Dan ini bulan puasa loh kawan-kawan. Masa sih bulan puasa yang katanya bulan suci, tetapi kelakuannya seperti iblis. Kok kelakuannya seperti iblis begitu? Ya, ini mental yang harus dilepas atau dibuang dari Indonesia. Indonesia lama-lama hancur. Indonesia lama-lama akan jadi seperti Taliban. Ya, Indonesia akan jadi seperti Afghanistan. Karena apa? Kelompok-kelompok yang merasa berkuasa di negara ini terus melakukan intoleran dan ketidakadilan di bangsa ini. Dan pemerintah juga sepertinya mendukung. Buktinya apa? Dasar mereka melakukan ini adalah SKB 3 Menteri. Peraturan Menteri bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Mereka inilah yang melakukan aturan tentang pendirian rumah ibadah. Ya. Jadi sampai kapanpun kalau undang-undang ya SKB 2 Menteri ini tidak segera dibereskan, tidak segera dievaluasi atau dicabut, maka akan terus terjadi hal yang serupa. Dan selalu yang jadi korban adalah kaum minoritas. Saya takut sekali. Mudah-mudahan ya orang Kristen tidak melakukan hal yang sama, dan memang orang Kristen tidak diajarkan melakukan hal yang sama. Saya takut Papua, NTT, Manado ya melakukan hal yang sama. Bagaimana perasaan kalian? Bagaimana tanggapan kalian jika di daerah-daerah yang mayoritas atau minoritas Islam, rumah ibadah kalian dibubarkan, dibongkar, disegel?
Coba pikir. Ya, tapi itulah kawan-kawan. Ajaran iblis memang sangat membenci ajaran Yesus. Dan memang iblis menghendaki supaya semua orang binasa. Tetapi Yesus menghendaki supaya orang itu diselamatkan. Jadi ketika orang Kristen beribadah, iblis tidak suka. Setan tidak senang. Sehingga mereka berusaha untuk menghalangi orang untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita doakan, ya, jemaat Tuhan, ya, gereja GKPS Purwakarta yang saat ini disegel oleh Bupati. Kiranya tangan Tuhan menolong menjamah setiap orang yang membenci, bahkan bupatinya, supaya bertobat di dalam nama Yesus. Amin. Sobat Waras, dukung terus Pavil 88 Channel, dan please, ya, support terus pekerjaan Tuhan yang sedang saya kerjakan di pedesaan, ya, dan saat ini kami sedang membangun rumah ibadah, ya, puji Tuhan, di tempat ini tidak ada kadrun yang berani macam-macam. Jadi Sobat Waras, dukung kami, support kami untuk penyelesaian rumah ibadah ini. Saat ini sudah dalam tahap, mungkin besok, ya, besok mungkin sudah mulai dicor slope. Sobat Waras, dukung, support. Kiranya Tuhan menolong sehingga pembangunan rumah ibadah ini dapat selesai untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, berapapun yang saudara bisa tabur, silakan menabur. Kiranya Tuhan yang melihat, yang akan memberkati kita semua. Salam waras, salam sejahtera. Jumpa lagi dalam video-video selanjutnya. Salam.